Oke, sekarang kita akan menyelesaikan soal olimpiade lagi ya. Jadi, ada segitiga sama sisi seperti gambar ini. Di dalamnya ada lingkaran besar yang apa ini? Mepet ini ya, garis ini ya. Juga di sela-sela ini ada lingkaran kecil yang bersinggungan dengan garis ini. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan luas daerah lingkaran kecil. Perbandingan luas ini dengan lingkaran besar adalah, nah, ingat yang ditanyakan adalah perbandingan luasnya. Jadi nanti setelah di kita tak tanya apa, kita harus tahu dulu luas lingkaran itu apa, pi r kuadrat. Nah, berarti kita harus mencari perbandingan r ya. Nah, tapi kalau misalnya kita namanya soal olimpiade ya, pasti biasanya itu ada, kalau dilihat di sini kita pertama gini dulu. Eh, Garis dulu, set. Nah, seperti ini. Nah, R-nya itu yang mana? Ini ya, set. Nih, set. Ini R. Ini R, betul? Nah, tapi kalau lihat dari gambar ini, kita coba bisa bisa lihat perbandingan R ini itu sama aja dengan perbandingan tinggi segitiga kecil ini. Ini kalau saya buat ini ada garis ini kan ada segitiga kecil ini ya. Segitiga kecil ini dibanding dengan tinggi segitiga besar ini. Kok bisa? Ya iya, coba lihat. Ini kan sama sisi dan ini segitiga kecil ini di dalam segitiga besar dan itu juga sama sisi. Jadi eh, kita boleh mencari R-nya. Tapi kalau berdasarkan gambar ini, kita paling enak itu perbandingan. Lihat ini, kalau misalnya ini ada segitiga kecil, terus di dalamnya ada dibuat segitiga besar gitu kan. Ya kan? Sama dengan ini, ada segitiga. Kemudian di dalamnya ada di segitiga besar. Nah, itu kan kalau diperbandingkan sama. Tinggi ini dibanding dengan tinggi ini sama dengan diameter ini dibanding dengan diameter ini sama dengan jari-jari ini dibanding dengan jari-jari ini. Karena kita yang ditanyakan adalah perbandingan, bukan berapa luas daerah lingkaran kecil atau itu enggak, tapi perbandingan luas. Jadi kita cukup mencari perbandingannya saja. Bentuknya dalam bentuk apa? Konstanta atau variabel itu sama. Nah, kita teruskan saja. Jadi saya nggak mau repot-repot mencari jari-jarinya, tapi saya cukup mencari perbandingan antara tinggi ini dan tinggi segitiga ini dan tinggi segitiga itu saja. Nanti hasilnya sama. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap aku pengen mencari jari-jarinya, ya monggo. Tapi nanti hasilnya sama, gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja. Dari gambar ini, kalau saya misalkan di sini A, di sini A, di sininya A juga, tapi karena ini sudah dibagi dua, ini setengah A, ini setengah A. Sampai sini jelas ya. Nah, mencari ini gimana? Gampang, Pitagoras. Selesai. Anggap aja ini T. T-nya berarti sama dengan berapa? T kuadrat ya. T kuadrat itu berarti sama dengan A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Betul? Setengah kuadrat A kuadrat. Ini ya. Sama dengan A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. Ini sama dengan berarti 3/4 A kuadrat. Jelas sampai sini? Ini baru T kuadrat, jadi T-nya berapa? Akar. Jadi akar 3/4 A kuadrat. A-nya keluar, betul? 4-nya keluar, jadi per 2. Akar 3-nya tetap di sini. Jelas ya sampai sini ya? Nah, kita tahu T-nya ini.
T. Panjang ini sudah, berarti kan kita tinggal mencari panjang ini. Betul? Nah, saya mau mencari panjang ini, kira-kira gimana idenya? Idenya dulu. Kita tahu panjang besar, panjang yang ini, kita mau mencari panjang ini. Oh, idenya berarti panjang ini dikurangi diameter lingkaran ini. Betul? Akanlah ini panjang dikurangi diameter kan berarti tingginya ini. Nah, berarti saya perlu mencari diameter lingkaran ini. Diameter itu kan sama dengan 2 kali jari-jari. Oh, berarti saya perlu mencari jari-jari ini. Seperti itu. Nah, sekarang kira-kira mencari jari-jari ini gimana? Nah, dari sini jari-jari kan cuma sampai sini. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau garis ke sana susah, betul? Garis ke sana, set. Kita nggak tahu panjang ini. Paling enak adalah garis ke sini. Set. Nah, kok enak gimana gitu kan? Kan kita selalu tahu di sini setengah A. Kan kita tinggal mencari ini ya, kan harus tahu samping ini. Kan banyak cara ya. Nah, kira-kira apa yang bisa ada kayak gini, yang bisa ditampilkan di sini? Sudut di sini berapa? 30. Kok bisa 30? Ya iya kan, kalau di sini kan totalnya 60 dibagi 2 kan 30. Oh iya bener. Nah, dari sudut ini apa yang bisa diketahui yang berhubungan dengan ini? Saya anggap ini X dan ini. Oh, depan, samping, berarti tangan. Ya. Di sini kita bisa mencari tan 30 sama dengan apa? X per setengah A. Betul? Tangan 30 berapa? Nah, ini harus hafal tangan 30. Kalau misalnya nggak apa ya tinggal sin per cos. Sin 30 berapa? Setengah. Cos 30 setengah akar 3 dibagi 1 per akar 3. 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3 itu sama. Sama dengan X per setengah A. Itu ya. Nah, saya dari sini saya langsung ke sini ya. Ke sini aja ya. Jadi X-nya berapa? Ini pindah ke sini. Setengah A dibagi dengan akar 3. Ini kan kali sini setengah A, betul, akar 3. Jadi sama dengan 1 per 2 akar 3 A. Atau A per 2 akar 3, boleh. Sampai sini jelas ya. Nah, ini jari-jarinya atau X itu. Kalau diameter ini berarti D sama dengan 2 dikali A per 2 akar 3. Ini 2-nya corek, tinggal A per akar 3. Sampai sini jelas ya. Jadi diameternya kita tahu ini. Berarti kita bisa mencari ini enggak? Bisa. Nah, sekarang kita tinggal mencari perbandingan saja. Kita sudah bisa tahu ini, sudah tahu ini, betul? Berarti kita tinggal perbandingkan saja. Kita yang perbandingan kan yang kecil dulu ya. Berarti yang kecil dulu. Kecil dulu itu yang, kalau kecil dulu tadi gimana? Panjang ini. Berarti anggap saja di sini tinggi 1 itu yang kecil dibanding tinggi 2. Ini ya. Tinggi 1. Ini semua dikurangi diameter ini, betul? Ini semua berapa? T tadi A per 2 akar 3, betul? Dikurangi dengan diameternya A per akar 3 dibagi dengan panjangnya berapa? Panjang ini semua. Ini, ya kan? A per 2 akar 3. Nah, kira-kira yang bisa dicoret yang mana? A-nya hilang ya, A-nya sama. Nah, caranya ini A-nya dikeluarin terus dicoret dengan ini bisa.
Nah, ini kan tinggal 1/akar 3. Ini kalau saya tulis ya, setengah setengah akar 3 dikurangi 1/akar 3, ini sama dengan 1/3 akar 3. Ini caranya gimana ya? Ini dikalikan akar 3 selesai. Kemudian dibagi dengan setengah akar 3. Nah, akar 3-nya sudah di atas semua kan? Ini kalau dikeluarin, coba dipikirkan saja di bayangan. Ini kalau dikeluarin, kan akar 3 di sini. Ini bisa dicoret dengan ini ya. Betul? Nah, nanti coba dikerjakan secara terurut. Jadi ini dikeluarin. Jadi kalau dikeluarin, kan akar 3-nya di sini, tinggal dicoret. Sisanya apa? Setengah min 1/3 per setengah. Betul? Nah, tinggal sekarang dari sini setengah dikurangi 1/3. Yo, ini tak nggak cara langsung aja. Kalau cara langsung sebenarnya gampang 1/6 ya. Atau saya langsung aja 1/6 karena ini udah olimpiade, pasti teman-teman sudah ahli kayak gini. Jadi ini adalah 1/6 dibagi dengan 1/2. Nah, kayak gini gimana? 6-nya tinggal turun. 6-nya tinggal turun. Terus dikali dengan 2/1. Dibalik ya, kalau ini bagi tinggal 1/3. Oh, ternyata T1 dibanding T2 itu adalah 1/3. Begitu juga ini saya misalkan dengan R1 dibanding dengan R2. Berarti jawabannya 1/3 enggak? Enggak. Yang ditanyakan adalah perbandingan luas, bukan perbandingan jari-jari. Jadi luas 1 dibagi luas 2. Ini ya. Jelas? Luas 1 dibanding dengan luas 2. Luas 1 berapa? Berapa? Pi R-nya perbandingannya 1 kuadrat. Betul? Nah, kalau luas 2 perbandingannya berapa? Pi ininya 3 kuadrat. 3 ini adalah suatu perbandingan ya, bukan angkanya. Karena ini makanya saya buat L1 dibanding L3. Pi-nya hilang ya, dan ini 1/9. Oh, jadi L1 dibanding dengan L2 itu sama dengan 1/9. Untuk luasnya sendiri berapa saya nggak tahu. Jadi tapi perbandingan 1/9. Jadi kalau misalnya nanti dimasukkan anggap aja ini luasnya 2. Ya ini berarti luas yang besar ada 18 gitu. Seperti itu ya. Tapi karena yang dicari adalah perbandingan adalah 1/9. Semoga bisa dipahami, silahkan dipelajari. Sampai ketemu soal yang selanjutnya. Terima kasih.